Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga ini, materi kita adalah pembagian urusan pemerintahan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan republik, yakni negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 4 ayat 1, dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah Presiden. Namun karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten, serta kota, maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, yakni urusan pemerintahan yang terdiri dari pertama, politik luar negeri. Dalam arti, urusan ini adalah mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan lain sebagainya. Kedua, pertahanan. Misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi warga negara, dan lain sebagainya. Ketiga, keamanan. Misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan lain sebagainya. Keempat, urusan yang tetap menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu moneter dan fiskal. Misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal ini, pemerintah daerah tidak boleh mencetak uang sendiri. Mata uang yang digunakan untuk seluruh Indonesia tetap menggunakan rupiah. Yang kelima adalah justisi. Misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman, keimigrasian, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. Yang keenam adalah agama. Misalnya menetapkan hari libur keagamaan, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan di pertemuan ketiga ini, bagaimanakah wewenang pemerintah pusat jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah? Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.